berdasarkan aliran listriknya ya, ada arus DC, ya, ada arus AC. Jadi yang sering digunakan seperti sekarangnya digunakan untuk komputer itu adalah arus AC, arus bolak-balik ya, atau alternating arus listrik yang dapat sumber dari PLN. Berdasarkan energi listrik ya, ada untuk penerangan ya, ada untuk daya ya, tenaga. Biasanya penerangan itu dilengkapi dengan saklar ya, untuk menghidup dan menyalakan atau mematikan, atau secara dipasang alat untuk otomatis ya. Itu untuk penerangan. Sedangkan untuk daya mesti menyiapkan adalah armatur atau alat untuk menyiapkan bila mana satu alat untuk mengambil listriknya itu melalui stop kontak ya. Stop kontak. Nah, stop kontak ini disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Karena tidak semuanya stop kontak itu hanya dua lubang ya. Ada yang untuk 380 volt itu lubangnya 5 gitu ya. Khusus yang 3 pas gitu ya. Jadi tadi sampai dengan tegangan listrik itu jenis berdasarkan tegangannya. Ada rendah, menengah, tinggi, ekstra tinggi, dan ultra tinggi. Kita menggunakan yang sehari-hari ini adalah tegangan rendah ya, antara 50 volt sampai dengan 1000 volt. Itu adalah tegangan rendah ya. Kita lihat dalam instalasi listrik sederhana. Jadi kalau yang digunakan tegangan rendah, yang menggunakan satu pas ya, satu fase. Jadi kabelnya itu ada 3 sebenarnya ya. Jadi kalau untuk lampunya 2, satu warnanya biru, satu lagi warnanya merah. Yang merah adalah pasaknya, yang biru adalah netralnya. Yang kuning strip hijau itu adalah groundingnya atau pembumian. Nah, jadi setiap stop kontak atau setiap saklar atau setiap penerangan mesti dibuat pengaman. Baik itu pengaman yang di bawahnya kWh meter, itu miliknya PLN juga menggunakan pengaman. Begitu masuk ke instalasi, maka dipasang juga pengaman. Ya, dipasang juga pengaman. Yaitu namanya mini circuit breaker, ya, MCB. Ini hanya melihatkan bahwa setiap instalasi itu wajib ada pengaman, ya, pengaman. Karena pengaman ini juga sebagai pembatas. Jadi kalau kita punya listrik 1300, kemudian dibagi ya, dibagi itu ada untuk penerangan, ada untuk daya. Maka pembagian ini dibuat batasan, yaitu dengan menggunakan MCB ya, sebagai pemutus dan pengaman. Kalau untuk pemutus tinggal diturunkan gitu ya. Tapi kalau pengaman berarti otomatis. Bila ada terjadi short, maka akan ngetrip alat ini. Bila mana ada overload, bebannya juga akan ngetrip. Kemudian ada hubungan singkat, maka harusnya ini adalah ngetrip ya, atau turun.
Kemudian proteksi terhadap pengamanan terhadap efek panas termal ya. Jadi kalau terjadi ada satu hal, kabel itu akan terjadi panas. Nah, ini harus segera ini diidentifikasi kalau misalnya ada suatu instalasi listrik itu panas. Nah, kalau secara pengamanan tadi begitu ada overload atau masalah, maka si pengaman atau si pemutus tadi akan putus ya. Jadi kalau pertama kalau terjadi panas, kedua kalau misalnya ada beban lebih ya, harus lebih, mesti itu juga akan turun ya. Atau gangguan lain ya, menimbulkan terhadap si pengaman itu akan merespon untuk turun ya. Itu instalasi listrik ya. Kemudian masuk ke sistem distribusi. Nah, kita lihat secara garis besar bahwa listrik itu dari sumber ya, baik itu sumber itu dari genset, dari turbin, dari matahari, dari mana gitu ya. Itu akan masuk ke dalam yang namanya gardu ya, gardu listrik yang akan dinaikkan ya, tegangannya dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena akan dikirim lebih jauh ya melalui kabel. Jadi kalau di sini misalnya tidak dinaikkan, kita akan butuh tegangannya adalah 220 volt dengan perjalanan kabel itu panjang, maka akan tidak tercapai ya. Tidak akan tercapai 220 volt gitu ya. Maka dinaikkan dulu. Kemudian begitu masuk untuk wilayah-wilayahnya rumah perumahan, ya, kantor, itu diturunkan lagi, diturunkan sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Menggunakan trapo, ya trapo induk. Jadi kalau industri biasanya traponya ada di wilayah industrinya. Tapi kalau untuk perumahan itu disediakan biasanya ada di atas tiang listrik yang dipasang lebih aman di atas gitu ya. Itu untuk menurunkan menjadi tegangan rendah gitu ya. Jadi konsep dasarnya jaringan distribusi itu adalah pertama dibangkitkan, ditransmisikan, ya, didistribusikan, kemudian dimanfaatkan. Jadi yang tadi dibangkitkan itu adalah dari sumber, misalnya genset, ya, atau turbin air, masuk ke dalam gardu sebagai penampungnya, kemudian nanti ditransmisikan, ada yang melalui jaringan kabel atas, ada juga yang melalui bawah tanah, gitu ya. Untuk ditransmisikan, didistribusikan. Begitu nyampe di unit pelanggan atau rumah atau kantor, maka itu dimanfaatkan. Sistem pembangkit tenaga listrik merupakan rangkaian instalasi peralatan generator atau sumber lain yang menghasilkan listrik. Jadi pembangkit listrik ini mengubah energi potensial menjadi mekanik dan menghasilkan energi listrik. Jadi energi potensialnya apa? Misalnya turbin,
angin, dan sebagainya. Atau generator listrik dari energi mekanik menjadi energi listrik. Kita lihat bahwa dari sini sumbernya, ya, sumber instalasi pembangkit. B itu adalah instalasi transmisi, ada melalui sutet, ya. Kemudian masuk ke dalam trafo, ya, ini untuk menaikkan. Begitu nyampe diturunkan, ya, diturunkan untuk didistribusi ke masing-masing yang membutuhkan. Tapi kalau untuk industri biasanya dikirim langsung tegangannya tegangan tinggi, ya. Baru nanti di industri yang diturunkan. Itu bedanya. Kalau untuk rumah-rumah biasanya diturunkan di trafonya ada di tiang listrik, ya. Tapi begitu kantor seperti halnya kampus gitu, ya, itu si trafonya ada di lingkungan kampus. Jadi ada instalasi pembangkit, ada instalasi transmisi, ada instalasi distribusi, ya. Ada instalasi pemanfaatan. Nah, dalam pemanfaatan ini ada yang tegangan tinggi, menengah, rendah. Ya. Yang sering digunakan sama kita adalah tegangan rendah. Jaringan distribusi tenaga yaitu pusat pembangkit tenaga listrik, gardu, induk, penaik tegangan, ya. Kemudian kalau di rumah tinggal atau di perumahan ada juga alat untuk menaikkan, ya. Misalnya tegangannya kurang dari 220. Untuk supaya stabil maka dipasangkanlah step up, step down gitu, ya. Jadi dia ada yang secara otomatis, ya. Ada yang secara manual agar tegangannya tetap stabil. Yang diperlukan adalah 220 volt misalnya. Kemudian saluran transmisi seperti saya sampaikan tadi itu adalah dari pembangkit disalurkan ke trafo induk yang menaikkan tegangan. Kemudian saluran distribusi. Saluran distribusi. Distribusi kan dibedakan jaringan transmisi dan jaringan distribusi, ya. Sistem transmisi adalah tenaga listrik merupakan pengalihan listrik pembangkit ke gardu induk. Energi listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi, SUTT atau sutet, ya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu yang sutet. Sedangkan sistem distribusi yaitu merupakan penyaluran listrik dari gardu ke konsumen. Nah, itu jadi kalau transmisi dengan distribusi. Jadi kalau dari trafo konsumen itu distribusi, ya. Di dalam jaringan distribusi itu ada distribusi primer, ada distribusi sekunder. Jadi dibagi sesuai dengan tegangannya. Jadi kalau yang distribusi primernya yang dari PLN itu dari 6 kV, 10 kV, dan 20 kV.
Itu yang primer. Ya. Jadi sampai dengan trafonya itu adalah primer. Begitu distribusi ke masing-masing ke konsumen itu udah sekunder. Biasanya tegangannya antara 127 atau sampai 220 volt atau 2220 380 volt. Ya. Atau ada yang khusus untuk industri itu antara 440 sampai dengan 550 volt. Itu distribusi sekunder. Sedangkan sekarang beban listrik, ya, beban. Jadi setelah masuk ke dalam konsumen, listrik itu akan diberi beban, ya, beban. Ada beban resistif, ya, ada beban induktif, ada beban kapasitif. Ya. Jadi kalau dibuat gelombang, kalau yang resistif, gelombangnya si voltase dengan arusnya itu adalah ada yang berimpit, ya. Tidak ada. Jadi beban resistif adalah sebuah peralatan listrik di dalamnya terdapat komponen tahanan, resistansi. Ya. Jadi beban itu hanya mengkonsumsi daya aktif. Beban resistif tidak mengakibatkan perubahan faktor daya. Ya. Jadi contohnya yang membebani itu setrika atau solder, gitu ya. Ada pemanas air, pemanas nasi. Nah itu adalah ada resistif, salah ketik ya, resistif. Rumusnya adalah daya atau yang dihasilkan adalah voltase dikalikan dengan arusnya, ampere, ya, satuannya ampere. Jadi kalau dalam satu alat itu tertulis ampere, sekian ampere, maka dayanya tinggal dikalikan. Ya. 220 kali sekian ampere. Misalnya setrikaan itu ampernya adalah 2 ampere. Maka powernya atau dayanya 220 kali 2 ampere. Jadi 440 watt. Nah ini untuk yang resistifnya sebagai bebannya. Sekarang untuk yang induktif. Nah, bedanya yang induktif itu mempunyai faktor daya. Ya. Faktor daya karena di dalamnya ada lilitan. Seperti halnya pompa, ya. Kemudian pokoknya alat-alat listrik yang ada lilitan kawatnya. Di sini mesin las listrik yang mempunyai pakai trafo, ya. Di situ ada rumus menggunakan Cosby, ya. Kurang dari 1 faktornya. Jadi dia membebaninya tinggal dikalikan. Jadi berapa ampernya dikalikan, nanti dikalikan dengan Cosby-nya berapa. Nah ini yang induktif. Sedangkan yang kapasitif ini yang mempunyai kapasitansi, kapasitor, gitu ya. Jadi kalau ada satu motor listrik, ada kapasitornya. Nah itu juga
akan menambah ada kospi-nya. Jadi akan digunakan rumus sama ya, menggunakan powernya dikalikan arusnya dikalikan kospi-nya. Untuk yang 3 pas maka ditambah dikalikan akar 3. Ini maaf salah ambil. Nah ini yang kapasitor ya. Jadi ada nilai kospi-nya. Jadi suatu alat listrik dilihat di name tag-nya, bila mana ada kospi-nya sekian, berarti penggunaan dayanya perlu dikalikan dengan kospi-nya. Berikutnya sumber listrik ya. Jadi sumber listrik. Jadi saya ambil sesuai dengan di awal bahwa perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi, beban listrik, sekarang sumber daya listrik. Sumber daya listrik. Ini sekarang ini ada 10 ya, 10 sumber listrik. Tapi yang nomor 10 ini di kita di Indonesia tidak menggunakan jenis radioaktif ya. Ini sangat membahayakan bila mana terjadi bocor. Jadi yang sekarang tuh genset ya, generator itu juga masih digunakan, turbin ya. Ada yang turbin itu air ya. Ada juga turbin angin gitu ya, atau kincir angin. Itu menggunakan baling-baling ya yang memutarkan generator atau alternator listrik menghasilkan listrik. Atau turbin panas bumi ya. Di wilayah kita ada beberapa gunung itu mengeluarkan gas bumi ya. Itu gasnya dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin juga ya, menghasilkan listrik. Dan ada solar cell ya yang menggunakan cahaya matahari itu juga sebagai sumber listrik. Ya. Malah sekarang ada yang menggunakan pembakaran ya. Jadi ada sampah menjadi sumber listrik. Ya. Sumber listrik. Ada juga yang menggunakan batu bara. Ya. Nah ini batu bara juga sama panas yang dihasilkannya dari pembakaran batu bara. Energi terbarukan juga ada yang menggunakan gelombang laut, ya. Pasang surut laut. Itu menimbulkan juga menggerakkan menjadi listrik. Ya, ada beberapa seperti ini genset, turbin air, kincir, ya. Gelombang laut, gas, ini nuklir, ya. Ini pasang surut, ini matahari, batu bara, sampah. Kemudian tadi untuk menurunkan, menurunkan tegangan, diperlukan namanya transformator. Ya. Ada juga transformator itu merubah, ya, merubah dari AC ke DC. Itu digunakanlah transformator. Transformator ini untuk ukuran besar ini mesti ada pendinginnya, ya. Karena makin banyak penggunaan ini akan panas. Karena di dalamnya itu adalah ada lilitan, ya, lilitan kawat untuk menaikkan tegangan ataupun menurunkan tegangan. Konsep dasarnya untuk trafo ini adalah mengkonversi daya listrik secara efisien
dari satu level ke level tegangan yang lain atau sebaliknya gitu ya. Dari level tinggi menjadi rendah atau level rendah menjadi tinggi. Sebuah transformator adalah dua set kumparan yang digabungkan bersama melalui medan magnet. Jadi di dalamnya adalah ada kumparan kabel. Kemudian medan magnet mentransfer semua energi, ya. Besarannya mulai dari kPa hingga megaPa, ya. Jadi kilovolt, ampere, megavolt, ampere. Atau juga mengubah tegangan primer menjadi tegangan rendah, dapat digunakan oleh konsumen. Jadi kalau dari 20 kilovolt akan menjadi 220 volt, maka harus melalui transformator. Ada beberapa ukuran trafo ya sesuai dengan standar ya, standar rating kPa. Ada yang single pass itu yang satu pas itu ya. Ada yang 3 pas. Juga ada yang mengikuti standarnya National Electrical Manufacturer Association ya. Yaitu ada yang mulai dari 3 kPa sampai dengan 500 kPa, ada yang mulai 9 kPa sampai dengan 1600 kPa. Di Indonesia telah banyak dijumpai transformator di distribusi ya lebih dari 500 kPa. Jadi tergantung kebutuhan. Ya. Jadi ada pilihan, tinggal pilih berapa kPa yang diperlukan. Berikutnya ada pemeriksaan instalasi listrik. Jadi setelah semuanya terangkai, instalasi listrik itu harus ada langkah-langkah pemeriksaan. Karena akan, kalau di rumah tinggal yang sangat sederhana itu kan jumlah titiknya sangat sedikit. Itu pun sama, ya harus ada namanya sertifikat layak operasi (SLO). Cuman sering juga disalahgunakan. Jadi hanya sebagai simbol saja atau simbolis saja. Tapi kalau untuk instalasi yang besar itu wajib ya, wajib itu SLO-nya adalah mengikuti langkah-langkah pemeriksaan awal. Jadi mulai dari koneksi kabel itu diperiksa ya. Karena ada persyaratan bila mana penyambung listrik itu ada persyaratan sekian lilitan. Ya. Kemudian identifikasi konduktornya. Konduktor itu adalah bahan penyalurannya, kabelnya. Termasuk jalur kabelnya seperti apa. Ada pemilihan konduktornya, koneksi peralatan di dalam instalasi, misalnya ada pengaman, ada yang lain. Nah, koneksinya adalah diperiksa juga, ya. Termasuk perlengkapan peralatan, ya. Dan yang akan timbul efek panas, itu juga diperiksa, ya. Perlindungan terhadap sengatan listrik. Nah ini ya yang dengan pengamanan itu yaitu perlindungan terhadap sengatan listrik. Jadi semua peralatan listrik itu harus terlindung. Jangan sampai orang tersenggol timbullah sengatan listrik. Yang lain adalah pengaruh yang merugikan, seperti halnya tadi akan terjadi kena stroke ya.
Isolasi yaitu pembungkus ya, pembungkus sambungan-sambungan, saklar, ya. Kemudian voltase rendah itu juga diukur ya, harus sampai dengan sesuai dengan standar. Kalau 220 ya 220. Gitu ya. Perangkat proteksi. Gitu ya. Dan yang penting juga pelabelan. Jadi kalau di instalasi listrik dibuat label, ya label ini jalurnya kemana, gitu ya. Untuk mempermudah bila mana ada suatu trouble, tinggal dimatikan dulu yang bermasalahnya. Jadi tidak mengganggu dengan yang lain. Nah itu dengan pelabelan itu untuk mempermudah. Pengaruh dari luar, misalnya dalam satu instalasi ada di ruang terbuka, gitu ya. Itu pengaruh cuaca dan sebagainya. Kemudian akses, ya. Akses ini misalnya penempatan pengaman atau panel, ya, itu yang mudah diakses, Jangan sampai membuat panel itu susah sekali dijangkau, karena tertutuplah dengan dinding yang susah dijangkau. Pengetahuan ya bahwa di situ sebagai tempat itu bisa terbaca dari gambar, ya, gambar single line diagram, termasuk metode penempatannya. Ini yang biasanya diperiksa. Jadi pemeriksaan ini merupakan dari testing commissioning, ya. Jadi sebelum digunakan listrik itu harus teridentifikasi dengan baik peralatan maupun jaringannya maupun alat-alat yang terpasang di dalam instalasi, ya. Kemudian ada yang sifatnya pertama visual dulu, ya. Jadi dilihat secara cek visual. Nanti berikutnya ada pemeriksaan dengan uji, ya, diuji. Nah, ini adalah pengujian. Ya. Jadi kalau pengujian itu menggunakan alat, ya, menggunakan alat. Ada pengujian individual, ada pengujian pengukuran terhadap pembumian, ya. Individual itu masing-masing, ya, masing-masing alat itu diuji. Ada alat yang namanya merger, ya, untuk menggunakan pengujian. Jadi ada mulai dari alat pembatas pengukur, yaitu KWH meter itu disebutnya alat pembatas pengukur. Ada alat panel penghubung bagi atau lagi dulu ngecoblak dulu bentar. Bentar. Menit lah, ya. Jadi menggunakan alat merger, ya, dites semua jaringannya, ada tahanannya, ya, pengukuran pembumian atau arde, ya, itu menggunakan resistance tester, ya.
Berikutnya dasar hukumnya. Nah, ini ada ya, jadi dasar hukum. Kemudian berikutnya adalah penggunaan penghantar ya. Kabel itu tidak sembarang kabel penyambungan kabel, harus mengikuti juga kuil ya. Nah, kuil yang berlaku 2011. Jadi kalau 2000 tahun 2000 warnanya, kalau fase ya, satu fase itu merah ataupun kuning ataupun hitam. Di dalam kabel itu ada yang birunya ya, ada yang kuning strip hijau. Yaitu untuk yang 3 pas. Nah, sekarang berlakunya adalah hitam coklat abu ya. Ini yang mengandung strumnya atau arusnya. Untuk yang biru adalah netralnya. Netral. Yang hijau adalah strip kuning, kuning strip hijau itu adalah grounding ya, sebagai arde. Nah, ini standar kuil yang digunakan. Jangan sampai menggunakan kabel itu salah warna ya. Ini standar dari kuil ya. Jadi kalau dilihat, nah seperti ini. Jadi 2000 warna. Hitam, coklat, abu. Hitam, coklat, abu ya. Tapi ini kelihatannya hitamnya. Ada biru, strip hijau. Nah, ini standar yang digunakan untuk instalasi. Berikutnya, kalau pemeliharaan sama halnya dengan seperti pemeliharaan bangunan, jadi harus rutin dilakukan pengecekan peralatan listrik. Jangan sampai listrik itu overload, ya, overload. Maka si kabelnya akan terjadi panas. Sekarang sangat mudah, ya. Jadi pemilihan kabel itu tinggal dibuka dalam web itu di internet. Diameter kabel sekian tuh mampunya berapa ampere, ya, berapa volt itu ada daftarnya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya untuk materi hari ini. Tentang persyaratan teknis instalasi listrik. Ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Oke. Jadi
Ya, silakan pakai Oh, Oh, saya di ada rumah ada buku, Pak. Pak, sama saya, Pak.